Ya, baik rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah datang. Kita akan mulai webinar kita malam ini. Topik yang dibahas pada malam ini adalah OpenVPN pada Mikrotik ya. Dan malam ini kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kita. Ya, kita suka dengan bahasa Indonesia, ini bahasa negara kita. Waduh, ngomong apa sih? Ya, dan hari ini akan dibawakan oleh Pak Supono ya. Jadi Pak Supono ini adalah salah satu pengguna mikrotik ya, dan juga pengajar mikrotik, dan ya bisa dibilang sehari-hari kerjaannya mikrotik. Nah, pernah ngerjain project di Indonesia, juga pernah di Malaysia juga ya. Terus kerjaan remote juga pernah gitu ya di negara lain. Dan hari ini beliau akan berbagi dengan kita tentang OpenVPN pada Mikrotik. Baik Pak Supono, silakan dimulai. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, silakan. Pak Supono, suaranya nggak kedengaran. Tolong di-unmute. Halo, selamat malam. Kedengaran? Ya, sekarang kedengaran. Sorry, mute. Ya. Oke. Nama saya Supono ya. Ya, saya hanya pengguna aja sebetulnya mikrotik, dan ya nggak jago-jago banget juga sih. Kita di sini sharing aja. Ya. Jadi sebetulnya saya ambil materi OpenVPN ini karena dibandingkan VPN yang lain gitu, OpenVPN ini ada sebagian orang merasa kesulitan untuk setting sertifikatnya gitu. Jadi di beberapa tutorial gitu dia mesti kita bikin sertifikat di luar mikrotik gitu. Jadi nanti yang akan saya bahas itu ya tentang VPN, terus enkripsinya, terus OpenVPN, gimana sih OpenVPN itu di mikrotik ya. Nah, nanti di akhir saya demo paling dari mikrotik ke mikrotik saya pakai ini aja ya, pakai GNS3, terus nanti pakai CLI aja ya, command line ya. Oke, saya masuk ke VPN ya. Apa sih VPN, terus kenapa sih kita gunain VPN, gimana sih VPN itu bekerja gitu ya. Jadi ya bisa dibilang VPN itu dalam kata yang singkat itu adalah kita membentuk private network ya lewat public network gitu. Jadi ya gimana kita bisa dibilang menghubungkan ya jaringan kita lewat IP public, mungkin lebih tepatnya begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ini aja ya. Saya nggak bisa lihat nih, nanti langsung tanya aja. Ya. Terus kenapa sih kita gunain VPN ya? Ya karena kita kadang apalagi di masa sekarang ini kan banyak pekerja yang kerja remote ya kan. Terus kenapa pakai VPN? Ya karena dia teknologi termurah lah ya. Cukup kita punya internet ya. Nah, dari internet itu ya sebagai backbone untuk VPN kita. Ya, jadi untuk skala besar itu gampang lah untuk settingnya, dan
di VPN juga kita bisa membentuk koneksi yang secure dengan adanya encryption. Ya. Nah, gimana VPN kerjanya? Ya kurang lebih ya kalau kita punya resource gitu, ya walaupun kita di jauh gitu, seolah kita di dekat resource itulah. Ya. Nah ini gambarannya ya. Misalkan kita punya di sini laptop ya, IP-nya 192.168.1.2/24. Di sini juga ada laptop, dia lewat jalur internet ya. Bagaimana ini bisa menghubungkan di sini gitu. Ya. Mungkin sebagian berpikir bahwa oh ya udah tinggal di routing aja gitu. Tapi kalau di routing ini kan IP-nya private. Ya, IP private. Begitu dia masuk, ininya kelihatan nggak ya? Mouse saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Lanjut. Oke. Jadi ketika kita routing, kita anggap ya, dari sini, begitu dia masuk ke ISP kan, di ISP dia akan pasti ngeblok IP private untuk dilanjutkan ke sana. Ya, maka kita buatlah tunnel dari sini ke sini ya, seolah ada jalur khusus dari sini ke sini ya. Dan itu biasanya kita kasih IP private kan. Nah, baru kita routingkan lewat IP private tadi. Kira-kira logikanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita routingkan dengan cara biasa, nggak ada VPN-nya, nanti begitu sampai di router sini ISP lihat loh ini kok tujuannya private, sama dia pasti di drop lah ya, karena IP bogon biasanya langsung di drop di sana sehingga dia tidak bisa lewat ke sana. Kira-kira gambarannya seperti itu sih ya. Nah untuk VPN-nya sendiri nanti implementasinya bisa dia remote access, intranet ataupun extranet ya. Jadi remote access itu ya pekerja ya, dia dimanapun dia bisa connect ke kantornya ya lewat VPN tadi gitu ya, atau mungkin intranet ya, kita punya beberapa lokasi perusahaan ya, ada misalkan head office, ada quarter office-nya ya, saling menghubungkan itu bisa aja lewat VPN ya, atau bisa juga partner ya, partner bisnisnya ya, misalkan kerjasama dengan apa ya istilahnya apa sih, B2B ya, jadi itu bisa pakai VPN juga ya. Rata-rata mereka kalau dengan partner itu ya IPsec VPN-nya gitu ya. Nah karena tadi VPN tadi ya ada secure-nya di situ ya. Nah, dia biasanya ya pasti menggunakan teknologi enkripsi gitu ya. Jadi enkripsi itu adalah metodologi ya. Ya istilahnya untuk apa ya? Menyembunyikan informasi tadi lah. Ya istilahnya diacak lah gitu ya. Jadi ilmu kriptologi ya, itu ada cryptanalysis, ada kriptografinya, salah satunya adalah enkripsi tadi ya. Nah di enkripsi yang terpenting di sini kalau saya bilang secara skemanya ada simetrik ya. Kalau simetrik itu adalah untuk enkripsi tadi sama untuk mendekripnya itu pakai key yang sama ya. Kalau asimetrik ya, dia nanti ada kunci untuk enkripsi dan decrypt sendiri-sendiri ya. Ada public key, ada private key ya. Jadi kalau tadi
simetris itu ya, satu key-nya dia untuk encrypt-nya ya. Nanti key itu juga untuk mendecrypt-nya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau asimetrik itu dia nanti ada private key ya untuk mendecrypt-nya ya. Terus ada public key-nya untuk mengencrypt-nya ya. Nah, kebetulan kalau di OpenVPN ini kita pakainya ini ya, asymmetric encryption ini ya. Nah, di OpenVPN sendiri ya, dia ada beberapa apa ya, kalau saya bilang ada beberapa kelebihan sih sebetulnya ya. Jadi cuman di apa ya, kelebihannya itu kalau saya bilang hampir apa sih, feature-feature dari OpenSSL itu dia bisa dipakai di situ ya. Terus dia juga bisa routing, bisa juga dia bridging ya. Terus kenapa kita menggunakan OpenVPN itu karena OpenVPN ini bisa dibilang bisa jalan hampir di semua sistem operasi ya, walaupun memang tidak dibawa atau embedded di situ gitu. Kita mesti install software dan rata-rata sih softwarenya juga hampir sama lah gitu, mau pakai manapun yang penting ada file configuration-nya itu ya untuk kliennya gitu. Kira-kira itu sih ya. Terus nah nanti di Mikrotik ya, untuk membuat VPN ini ya, kita untuk OpenVPN ya, itu kita perlu versi 3 ke atas ya. Terus nanti di dalamnya harus terinstall PPP paket ya. Terus untuk di Mikrotik dia hanya support TCP aja ya. Untuk fiturnya dia bisa bridging ya, bisa juga routing di situ. Terus dia juga support tadi pakai sertifikat ya. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa fitur di Mikrotik itu dia tidak support UDP dan compression ya. Ya, materinya sih sebetulnya kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke demo. Ya, nanti di demo saya akan inikan bagaimana membuat sertifikat ya di Mikrotiknya. Jadi kita akan ada self sign sertifikat ya, buatnya langsung di Mikrotiknya ya. Materinya sih secara garis besarnya seperti itu ya. Nanti bisa ditanya jawab ya, kita berkembang ya. Oke, ada pertanyaan dari situ sebelum lanjut ke demo? Sejauh ini belum ada. Oh, ini ada yang tanya. Apa tingkat keamanan secara default lebih aman LTTP dengan IPsec versus OpenVPN? Jadi mana lebih aman? LTTP with IPsec atau OpenVPN? L2TP IPsec dengan OpenVPN. Ya, versus OpenVPN apa? Kalau untuk bandingannya, jujur saya nggak tahu ya aman yang mana. Ya. Tapi mungkin Mas Ahmad tahu ya. Tapi di OpenVPN ini ya kita bisa sertifikatnya itu juga kan ada passphrase key-nya ya, private key-nya ya, itu ada ininya, ada passphrase-nya, ada password-nya lah ya. Terus dari sisi usernya sendiri kan juga ada gitu ya.
Jadi kalau di OpenVPN ini kan kita ada tambahan sertifikatnya, ya. Kalau di IPsec Ada juga sih sebenarnya. ada juga ya. Ya. Nah, tapi rata-rata jarang ya digunakan ketika IPsec. Ya. Itu nggak tahu juga kalau dari sisi apa ya headernya nambahnya berapa, tapi kayaknya lebih ringan IPsec ya. Maksudnya penambahan headernya lebih kecil gitu. Maksudnya ringan. Ya kalau menurut saya tentang pertanyaan ini kita mulai dari definisi dulu. Apa definisi security gitu kan? Ambil dari mana ya? Apa yang dimaksudkan lebih secure gitu. Kalau aplikasi yang saya definisi yang saya pakai itu dari ITUT ya. Itu definisi dari ITU itu International Telecom Union ya. Dia mendefinisikan apa itu security. Nah, security itu kan ada beberapa aspeknya. Ada confidentiality, ada CIA ya, confidentiality, integrity, dan authentication itu. Nah, L2TP dan IPsec dan OpenVPN itu bisa melakukan ketiganya gitu. Jadi kan namanya security triad ya. Triad itu kan artinya 3, triad CIA itu kan confidentiality, integrity, dan authentication. Jadi confidentiality kita encrypt. Dua-duanya juga ada encryption ya, IPsec dan OpenVPN. Kemudian integrity ya, dengan cara hashing ya, itu juga ada algoritmanya. Kemarin yang ikut IPsec itu kan pasti ada yang step kedua itu ya. Step kedua di mana kita akan melakukan enkripsi gitu. Terus ya dan authentication ya, kita bisa cek username password atau kita bisa menggunakan teknik pakai sertifikat gitu. Oke, begitu. Itu tadi yang pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan berikutnya. Kalau kita VPN ke Mikrotik dari internet Telkomsel atau provider lain, kenapa trafiknya jadi tinggi pada ether publiknya? Silakan, Pak Supono. Saya pakai PPTP, ya silakan. Gimana? Jadi ini, kalau kita VPN, ya, jadi kita punya server VPN di internet, kita connect menggunakan Telkomsel atau provider lain, kenapa trafiknya jadi tinggi pada ether public? Ya karena sebetulnya di situ ada penambahan header ya, jadi dia lebih tinggi. Satu, kedua adalah kalau kita nggak setting fragmentation-nya ya, MTU-nya atau MSS-nya itu ya, nanti dia jadi harusnya dikirim sekali bisa aja jadi dipecah 2 kali gitu. Ya, oke. Ya sekedar mau nambahkan juga ini ya, kenapa traffic pada sisi VPN servernya jadi tinggi? Ya iyalah, kan kita koneksi internet jadinya lewat situ, ya nggak? Iya kan? Jadi kalau misalnya kita koneksi lewat YouTube ya, misalkan kita makan 1 Mbps, ya 1 Mbps kalau kita tembak langsung ke YouTube, ya berarti kita makan 1 Mbps di sisi kita kan, gitu. Tapi kalau kita lewat VPN, ya berarti 1 Mbps itu lewat ke VPN server dulu, kemudian dari VPN server baru ke YouTube kan gitu. Nah, jadi nanti di sisi VPN server akan ada peningkatan traffic gitu. Kira-kira begitu kali ya penjelasan tanggapan dari sisi saya gitu ya terkait dengan pertanyaan ini. Oke, lanjut ya terkait mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaannya. Selanjutnya. Oh ya, mungkin saya bisa menambahkan yang terkait silakan, Mas. IPsec sama OpenVPN tadi, ya. Tapi bukan secara secure mana gitu ya, tapi lebih ke penggunaannya ya. Jadi kalau
Kalau OpenVPN kan nanti bisa di routing gitu. Kalau di situ sih mesti apa ya? Mesti ada, kalau di IPsec kan mesti ada di paste-nya itu kan mesti kita definisikan lagi gitu. Kalau dengan OpenVPN ya bisa langsung di routingnya situ, itu bisa, mungkin itu kali ya. Ya, jadi memang Cara teknisnya itu. Ya, kalau dari saya terkait dengan itu ya, terkait dengan pertanyaan tadi, memang teknik algoritma di OpenVPN dan VLTP IPsec itu berbeda ya. Oke, nanti untuk detailnya mungkin di webinar berikutnya. Iya, IPsec memang seru sih. Karena di situ bisa di NAT, ada yang nggak bisa di NAT, ya kan? Nah itu perlu dibahasnya juga perlu juga. Nggak ada ya. Nanti kapan-kapan ada lagi lah kita buat lagi. Mungkin yang kemarin belum mudeng kali ya. Oke, selanjutnya untuk klien VPN pada 1000 concurrent connection. Kira-kira MikroTik seri berapa yang kuat? Silakan Mas. Waduh, kalau seri berapanya ini, jujur saya belum punya pengalaman VPN sampai ribuan gini ya. Karena saya biasa rata-rata memang untuk corporate ngesetnya ya. Jadi kalau buat skala RT RW net biasanya nih yang VPN banyak gini, saya belum punya pengalaman, jadi saya jujur nggak tahu nih pakai seri yang berapa gitu. Mungkin Mas Ahmad punya pengalaman berapa banyak VPN ini? Misalkan banyak gitu, saya rasa untuk akan lebih bagus jika kita pakai yang basisnya itu x86, jadi pakai komputer khusus buat itu gitu. Nah, itu karena handling paketnya itu ya. Ya, dan juga processing powernya juga lebih banyak gitu. Jadi kalau kita misalnya pakai komputer Xeon, terus kita multiple CPU ya, itu jauh lebih cepat processingnya dibandingkan dengan routerboard gitu. Routerboard itu dia menangnya karena dia compact ya, satu murah gitu ya, satu kita beli misalkan 600.000, 900.000, udah bisa macam-macam gitu. Cuma kalau untuk horsepower ya, kekuatan kuda, daya kudanya gitu, lebih bagus di x86. Menurut saya begitu. Next. Tapi ini juga sebenarnya seru juga sih di lab kan. Apakah misalkan, saya juga nggak punya pengalaman jujur, apakah misalkan dia punya banyak core, OpenVPN itu akan tersebar ke core-core-nya itu, atau mungkin cuma dipakai satu core gitu. Itu juga mungkin perlu ini juga sih. Saya juga belum banyak nge-lab ke sana gitu. Ya, mungkin bisa dicoba next time ya. Oke, next pertanyaan berikutnya, apakah penggunaan sertifikat di OpenVPN itu wajib? Dan apa sebenarnya fungsi sertifikat di OpenVPN? Wah, ini udah dijelasin kayaknya ya. Mungkin telat kali. Oke, silakan. OpenVPN. Apakah penggunaan sertifikat di OpenVPN itu wajib? Nah, itu dulu yang pertama. Kalau MikroTik ke MikroTik kayaknya bisa ya OpenVPN tanpa sertifikat. Tapi kalau dari MikroTik ke selain MikroTik kayaknya harus mendefinisikan private key public key-nya itu kalau nggak salah. Terus chain trust-nya itu. Ya, jadi memang setahu saya itu gitu. Ya, memang antar MikroTik di dalam MikroTik sendiri itu sudah ada built-in sertifikatnya di mana nggak di-show ke kita gitu. Contohnya misalkan kalau kita diautentikasi misalkan kalau kita di wireless ya, itu kan kita bisa autentikasi menggunakan metode MikroTik yang menggunakan key gitu ya. Nah, itu sebenarnya key-nya itu tetap pakai ada public key, private key. Tetapi key-nya itu sudah ada built-in di dalam MikroTik di mana kita nggak bisa akses itu barang gitu. Ya, terus ini ada pertanyaan kedua, apa sebenarnya fungsi sertifikat di OpenVPN? Ya tadi
Silakan Mas. Sudah dijelasin ya? Iya, kan tadi udah dijelasin bahwa di situ ada encrypt dan decrypt-nya ya. Jadi Ya. untuk encrypt dan decrypt data-datanya ya. Oke. Nah, jadi seperti tadi ya, dalam untuk keamanan itu kan ada triad ya, ada triad dari 3, ada CIA kan, ada C-nya itu apa deh? Confidentiality, integrity, authentication gitu kan. Nah, dengan pakainya sertifikat ini kita bisa menyediakan tadi itu apa? Proses enkripsinya gitu. Nah, enkripsi yang dipakai ada 2, ada simetrik, ada asimetrik. Nah, kalau teknik asimetrik menggunakan key, jadi ada public key, ada private key gitu. Itu kira-kira ya dari saya. Selanjutnya ya, ini ada pertanyaan banyak banget ini. Kenapa kalau pakai jaringan IndiHome, PPTP, LTTP, OpenVPN sering disconnect atau tidak stabil? Silakan, Pak. Waduh, saya juga bingung nih ngejawabnya. Iya, karena memang nggak ada riset ke situ ya. Kenapa ini? Selama ini jujur saya pakai IndiHome di rumah aman aja sih, gitu untuk VPN gitu. Tapi nggak tahu deh yang lainnya. Mungkin karena apa ya, connect disconnect-nya ini apa karena di IndiHome-nya ini misalkan kadang-kadang dapat IP public, kadang-kadang enggak gitu. Ini khusus Open VPN atau VPN yang lain gitu? Karena kan kadang pakai itu mungkin PTP, juga LTTP, OpenVPN. Nah, itu dia pakai 3 itu dan sering disconnect dan tidak stabil. Saya sih jujur jarang ngalamin ya disconnect dan ini. Walaupun ya tadi yang saya biasa pakai PPTP dan L2TP gitu. Saya kebetulan di rumah juga IndiHome. Jadi saya nggak ada pengalaman tuh itu. Tapi mungkin juga bisa dilihat di lognya kali ya. Ya. Nanti. Jadi mesti dianalisa juga tuh, ya. Lihat di lognya, ya. Nanti di sistem logging di situ, ya. Dilihat, dicek itunya, masukin aja ke log. Misalkan taruh di file, nanti dianalisa, ya, di debug di situ. Itu nanti kelihatan sih harusnya masalahnya di apa gitu, apakah karena tadi bahwa VPN itu biasanya karena ada penambahan header gitu, terus MSS-nya perlu di setting, mungkin ke sana mungkin ya, karena ya saya juga pakai VPN di sini dan ya sejauh ini lancar ya. Oke, IndiHome. Iya. Ya, jadi saya belum jujur belum punya banyak pengalaman bahwa itu putus-putus gitu. Ya. Oke, next. OpenVPN bisa menggantikan IP publik untuk connect ke SNMP MikroTik. Wah. Gimana? Apakah OpenVPN bisa menggantikan IP publik untuk connect ke SNMP MikroTik? SNMP MikroTik? Iya. Untuk monitoring kayaknya. Ya kalau misalkan server VPN-nya dia punya IP public dan di deliver ke klien-kliennya, ya bisa saja kan, nanti tinggal trafficnya dilewatkan ke Open VPN-nya itu gitu. Ya, saya rasa juga ini dari pertanyaannya juga kurang pas ya. Jadi apakah OpenVPN bisa menggantikan IP publik? Ini 2 hal yang berbeda ya. IP publik ya IP publik, OpenVPN adalah OpenVPN, dia tidak bisa menggantikan satu dengan yang lain gitu. Iya, mungkin perlu ini juga sih mendalami tentang routing gitu, sehingga nanti bahwa di situ itu sebenarnya bisa di routing juga gitu, nggak harus IP public gitu. Iya, jadi ini pertanyaannya ya perlu pengetahuan prerequisite sebelum mengetahui ini.
Oke, lanjut ya. Tapi intinya apakah bisa diakses ya dengan teknologi routing kemungkinan besar karena dia terpusat nanti bisa diakses gitu walaupun Ya. dia nggak punya IP public, mungkin itu kali ya jawabannya ya. Ya, kelihatannya begitu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Solusinya gimana ketika agar connect OpenVPN stabil? Ya, apakah harus setting MTU atau bagaimana gitu? Solusinya bagaimana agar OpenVPN-nya stabil gitu? Agar OpenVPN-nya stabil. Ya. Ya, selama ini sih saya biasanya juga mainkan MSS-nya itu sih, gitu karena dia ini. Jadi itu juga kadang berpengaruh juga dengan besarnya traffic gitu, sehingga nanti pecahan-pecahannya nggak banyak gitu, nggak bisa dibilang nggak fragmentation-nya itu gitu. Oke, jadi kan seperti itu ya, mungkin bisa update MSS-nya atau lainnya. Next, apa kelebihan OpenVPN dibandingkan VPN lain ya? Kenapa harus menggunakan IPsec? Waduh, ini apakah ada yang lain selain IPsec? Wah, ini webinarnya udah selesai kemarin nih. Silakan, Pak. Waduh. Gimana tadi kelebihan OpenVPN dibandingkan VPN lain ya? Ya, kelebihannya kalau saya bilang ya dibandingkan yang lain karena ada sertifikat tadi, misalnya dibandingkan dengan PPTP yang mungkin lebih secure OpenVPN gitu. Cuman kalau untuk tadi extranet tadi dengan pihak luar ya mungkin rata-rata orang pakai IPsec supaya dia secure dalam arti ya nggak dibuka-buka banget gitu loh. Artinya ada kalau IPsec kan dia bisa dibatasi aja IP berapa yang bisa lewat tunnel itu gitu. Kalau OpenVPN ini kan kalau sudah terbentuk kan nanti juga routing gitu kan juga ini juga gitu. Oke, baik. Lanjut ya. Selanjutnya saya buka OpenVPN menggunakan PPTP, menggunakan wireless GSM ya, GMS misalnya. Terus dihubungkan ke MikroTik. Tetapi kenapa saat koneksikan ke PPTP yang pakai modem GSM kok sangat lemot? Padahal jaringannya 4G. Gimana nih maksudnya? Saya buka OpenVPN menggunakan PPTP. Oh, jadi Anda connect PPTP dulu, kemudian baru connect VPN di atasnya. Kenapa 2 kali? Ya. Nah, gimana supaya, kenapa dia lemot itu? Kira-kira begitu, Pak. Atau saya ulang lagi ini pertanyaannya? Enggak, ya kalau ditumpuk-tumpuk gitu kan headernya kan makin besar juga gitu, pasti lemot lah ya. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Apakah port default OpenVPN bisa diubah karena beberapa ISP portnya diblok? OpenVPN. Ya, kalau dari settingan sih bisa ya. Nanti kita coba lihat ya apa ini. Tapi kalau dari settingan itu kan dia kan secara default berapa tuh 1194 atau berapa tuh? Saya juga kurang perhatikan itu, tapi itu kayaknya bisa deh dirubah. Ya, oke, kita lanjut. Udah tahu di MikroTik, nanti coba lihat ya sekalian. Oke, lanjut ya. Ini kita batas sampai di pukul 20.40 ya, tanya jawab. Nanti kita demo. Kalau sudah masih ada waktu, kita lanjut lagi Q&A. Oke ya. Biasanya kalau LTTP, PPTP nggak bisa jalan mulus. Biasanya pakai SSTP malah lancar. Ya, bisa. Jadi, oh ya, ini kebetulan ingat ya, bagi teman-teman yang menggunakan L2TP, itu dari RFC-nya, itu bahwa kalau ada satu IP publik klien, L2TP klien yang sudah connect ke
server L2TP tertentu, jika ada klien lain yang menggunakan L2TP yang connect ke situ, dia nanti akan default nggak bisa masuk ya. Jadi L2TP mensyaratkan hanya satu IP end to end saja gitu. Ya, itu yang kadang mungkin orang sering problem ya. Jadi misalkan kita kan ada di NAT ya. Jadi ada dua klien di balik NAT ya. Mereka connect ke L2TP server yang ada di internet yang sama. Nah, nanti hanya satu saja yang bisa connect, yang satu lagi nggak bisa connect gitu. Itu adalah default requirement dari L2TP. Oke, selanjutnya pertanyaannya untuk OpenVPN sendiri apa memerlukan IP publik? Silakan Pak. Ya, untuk ya sebetulnya IP public atau enggak sebenarnya tergantung jaringannya ya. Tapi dari sisi klien ke sisi servernya harus bisa koneksi ya, harus bisa di-ping lah istilahnya gitu. Okay. Jadi kalau udah bisa ngobrol ini, karena bisa saja kita misalkan punya jaringan dengan extranet dengan partner gitu, mereka pakai IP private, terus kita buat supaya lebih secure, dari situ kita buat OpenVPN kan sebenarnya bisa aja gitu. Jadi bisa dibilang nggak harus IP public, tapi dia harus bisa komunikasi antara klien dan servernya gitu. Oke, mantap. Kemudian lanjut, saya tertarik cara lihat header frame dan sebagainya. Apakah materi itu mempunyai referensi untuk mempelajarinya? Silakan Pak. Jadi dia ingin cara tahu lihat header ya, header frame segala macam tuh ada caranya nggak gitu? Referensi. Di googling banyak ya sebetulnya ya. Tentang header itu. Misalkan IP header VPN gitu aja mungkin udah banyak keluar kali ya. Dia berapa byte, berapa ininya itu. Ya. Oke, tinggal cari dulu. Mungkin bisa pakai itu ya Pak ya, protokol analyzer gitu seperti Wireshark. Protokol Wireshark atau apa juga mungkin bisa, tapi kan itu perlu pengetahuan penggunaannya juga gitu. Ya. Jadi kalau di googling itu kan, oh ini kira-kira sekian, kan udah banyak yang ngebahas juga gitu. Ya. Oke, jadi protokol analyzer ya. Protokol analyzer itu adalah softwarenya, keluarga software ya. Teknisnya bisa pakai Wireshark itu yang open source, atau dulu kalau kita di telco kita bisa pakai K12 atau K15 ya, itu software juga. Jadi nanti kita masukin di misalkan interkoneksi antar MSC satu dan MSC yang lain gitu. MSC itu Mobile Switching Center, untuk melihat pengiriman data antar kedua komponen itu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Selamat malam, izin bertanya. First L2TP package receive dan user authentication failed. Kira-kira kenapa ya? Oh, ini pertanyaannya tentang L2TP, tapi topik kita OpenVPN. Next time aja lah ya. Oke, silakan lanjut Pak Supono. Tapi ini kan udah clue-nya kan sebenarnya ada nih, authentication failed. Berarti kan username password ya, sekitar username password ya. Iya, salah ketik ya. Clue-nya kan di situ kan. Iya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Oke, kita lanjut. Saya akan coba praktek menggunakan JNS3 ya. Oke, kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, di sini saya ada laptop, ada dua router. Ya, kita anggap begini. Ya. Ini nanti materinya bisa dilihat di GitHub ya. Saya ada buat share boleh. Di chat boleh. Sana. Nanti kita juga di
slide share. Share dulu ya. Oke, sebentar. Mana nih? Oke, mana tadi? Sebentar. Oke. Ini yang masalah yang saya share apa ya? Sertifikat ya? Sebentar. Share. Mana sih? Sebentar. Oke, materinya di chat itu ya. Oke, silakan. Saya taruh di sana. Sip, terima kasih banyak. Oke, saya lanjut ya. Oke, lanjut Pak. Oke, misalkan ini ya. Terus saya kasih misalkan di sini IP-nya 192.168.12/24. Gateway-nya ini satu ya IP-nya. Terus di sini 2, misalkan di sini IP-nya 10.001 dan di sini adalah 10.002, misalkan begitu ya. Nah, nanti kan di sini kan karena IP-nya satu subnet dia bisa ini ya. Tapi dari sini ke sini belum bisa ping. Nah, nanti dari sini ke sininya akan saya lewatkan OpenVPN. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari sisi topologi? Saya cukup jelas ya. Silakan Pak. Lanjut. Jelas ya. Di materi juga yang saya share tadi udah saya jelaskan di sini. Ya. Terus sekarang saya coba remote dulu semuanya. Oke, saya share ini aja deh. Sebentar, mana dia? Saya share screen aja deh. Oke, udah kelihatan semua? R1, R2, PC1, PC2 ya? Kelihatan? Sip. Oke, di PC1 saya kasih IP dulu. Ini IP-nya, ini gateway-nya. Oke, di PC2 oke, ya, udah dikasih IP dan gateway-nya, ya. Terus di R1 dan R2, ini di R1, sebentar, kok mati, sebentar, ada kendala teknis.
Mana sih? Sebentar, mouse-nya nggak kelihatan. Oke. Saya ganti dulu sistem identity set name R1 ya. Kita lihat tadi interface-nya IP neighbor print ya, ether 2 yang ke R2 ya, IP address saya kasih IP address address-nya 10.1/24 interface ether 2 ya. Di ini sistem identity set name R2 IP neighbor print ya, ke sananya juga ether 2 IP address address 10.2/24 interface-nya ether 2 ping ke 10.1 udah ke ping ya. Jadi kita lihat di sini ini udah clear di sini. Sekarang ini ke sini dan ke sininya ya. Kalau kita nggak tahu ininya bisa di mana sih kita setnya, ini ether 1 ini ether 2 ya. Oke, di R2 nya ya, berarti ke bawahnya di sini ether 1 ya, gateway-nya IP address address 192.168.21, interface-nya ether 1 ping 192.168.22. Address. Ini saya salah ngasih IP ya. IP address 192.168.21/24. Oke, sudah. Sekarang yang R1-nya IP address 192.168.1/24, interface-nya ether 1 ping ke 192.168.11. Sorry, 12 ya. Udah bisa ya. Nah, ini kita coba sekarang dari PC 1 dan PC 2 ya. Dari PC 2 kita coba ping ke 192.168.21 ke routernya, dia sudah bisa. Tapi kalau ke 11 ya atau ke 12 belum bisa karena belum ada routingnya. Nah, nanti routingnya akan kita lewatkan di IPsec-nya. Ya. Nah, untuk membuat IPsec pertama adalah kita akan buat yang namanya sertifikat ya. Nah, sertifikatnya kita pakai self sign sertifikat ya. Jadi kita buatnya di MikroTik-nya. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Pak? Halo. Kedengeran ya? Iya, Pak, kedengeran, Pak. Sekarang kita di sertifikat ya. Kita masuk ke sertifikat di MikroTik. Sekarang kalau kita cek, ini familiar nggak ya dengan CLI gini, dengan command prompt, dengan apa perintah gini? Biasanya pakai grafik ya. Bisa dong. Saya biasa ini ya. Oke, di MikroTik itu bikin sertifikat cukup mudah ya. Kita tinggal add nama sertifikatnya apa. Ya, misalkan saya bilang root CA misalkan ya.
Terus di situ common name-nya misalkan apa ya, supomo.com aja, root misalkan. Nah, oke. Ini aja sebetulnya sudah bisa ya. Kalau kita print ya, ini sudah ada. Saya gedein deh. Saya coba print detail deh biar ini ya. Jadi di sini sudah dibuat ya bahwa kita buat root CA ya, kegunaannya untuk digital signature dan bla 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 blanya ya. Terus di sini validnya secara default 1 tahun ya. Selagi ini belum desain, kita masih bisa ubah. Oh, misalkan kita set untuk key usage-nya ya, untuk apa? Misalkan dalam hal ini OpenVPN ya, kita mungkin perlu key search. Saya nggak kelihatan ya. Kita untuk itu sama misalkan tambahin CRL-nya ya, misalkan begitu. Print detail, maka ya key usage-nya hanya untuk ini saja ya. Begitupun misalkan ini supaya nggak ganti-ganti tiap tahun, misalkan saya set ya days-nya misalkan saya buat 10 tahun ya. Kita cek ya, maka dia akan berubah ya. Ketika dia belum desain, ini masih kita bisa ubah-ubah ya. Langkah selanjutnya adalah kita sign ya. Kita sign bahwa yang kita sign adalah ini tadi ya. Root CA ya, misalkan kita CRL hostnya ini boleh dibuat, boleh enggak ya, misalkan begitu. Nah, dia proses sign. Sekarang kalau kita lihat sertifikatnya ya, dia sudah desain ya, karena kita set 10 tahun ya. Ini udah nggak bisa dirubah lagi karena sudah didesain ya. Nah, inilah ya, cara membuat sertifikat itu cukup mudah sebetulnya gitu, nggak perlu ribet ya. Bikin dulu baru desain udah jadi gitu ya. Oke, selanjutnya ya, karena ini nanti kita pakai di sini, maksudnya di sini itu di R1 dan dipakai di R2, maka nanti kita ekspor ya untuk R2 ya. Kita ekspor sertifikatnya ya, yang kita ekspor tadi root CA ya. Terus nanti ada file name-nya ya. Di sini file name ya, misalkan kita kasih nama root CA ya. Terus expose ininya ya, apa passkey-nya misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, ini ya, ini akan membuat sertifikat tadi diekspor di dalam file ya. Saya enter dulu ya. Sekarang saya lihat di file ya. Kalau kita lihat ya, ini tadi sudah saya ekspor ya. Ada root CA dan root key-nya ini ya. Nah, ini nanti filenya ini kita copy ke sini, ke R2 nah ya. Kita copy ke R2
ya, sebentar. Aduh, mana sih itunya? Oke, karena saya pakai command line, saya langsung dari mana sih? Oke, di sini kita lihat filenya dulu di R2. Ya, filenya masih kosong. Saya copy nih yang dari sini. Ya, bisa nggak ngopi dari mikrotik ke mikrotik? Udah pernah belum? Teman-teman udah pernah belum? Belum ya? Mungkin sebagian ada yang udah pernah, tapi ada juga yang Belum, belum, Pak. Pak. Belum ya? Belum, Pak. Bisa nggak sih kira-kira ngopi file dari mikrotik ke mikrotik? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Belum tahu, Oke. Pak. Belum tahu ya? Ke laptop diupload ulang. Biasanya gitu ya. Oke. Tuh, fetch, ya kan? Karena ini FTP-nya sebetulnya jalan, jadi saya pakai FTP. Ya, passwordnya masih standar. Ya. Tadi filenya masih kosong ya. Yang saya copy adalah dua-duanya ini. Jadi ini mesti satu-satu dulu. Namanya harus sama. To fetch mode ini password src. Oh sorry, ada ngambilnya belum, addressnya 10.1 ya. Oke, kalau kita lihat ya sudah ke copy ya. Terus yang kedua key-nya ya. Oke, kalau kita lihat print ya. Nah, kalau udah ke copy kita tinggal impor nih yang di R2-nya supaya ada di sertifikat. Kalau di sini kan kalau kita lihat kan tadi kan di sertifikatnya udah ada ya. Ya. Nih ada cloud. Nah. Ini flag-nya ini udah. Tapi di sini ya sertifikatnya belum ada ya. Baru kita ambil nih filenya ya. Selanjutnya setelah kita ambil tadi kita impor ya di sertifikat ya, impor ya, terus name-nya adalah root CA ya, misalkan file name-nya adalah root CA ya. Kalau impor ya kita publiknya dulu. Tadi passwordnya 123456778 ya. Oke. Sertifikatnya sudah diimpor ya. Ini public key-nya ya. Oke, ke impor 1. Kalau kita lihat print ya atau saya print detail ya. Nah, di sini ada lat ya. K-nya belum nih. Ya. K private key-nya belum. Kenapa? Karena kita belum impor ya. Sekarang kita impor yang key-nya. Ya. Lihat private-nya udah keimpor ya. Sekarang kalau kita lihat ya udah sama nih ya. Nah, ini tinggal di buat interface-nya ya. Sorry. Ya. Oke, di R2-nya kita buat Open VPN client ya. Dia di interface Open VPN client ya. Add misalkan name
VPN misalkan, ya, misalkan kasih usernya R2. Nanti kita set di klien dulu ya, baru nanti kita set di klien dulu, baru nanti di sisi servernya ya. Ya. Ini usernya kita nanti pakai R2 dan passwordnya kita pakai misalkan 123, connect-nya ke 10.1, pakai sertifikatnya adalah root CA, root CA. Ya. Kalau kita lihat interface OpenVPN client, kita coba print ya. Oke. Dia sudah ada di sini ya. Tinggal di sisi R1-nya kita set ya. Dia sebagai apa? Mana sih? Kita set sebagai server VPN-nya. Setnya adalah interface open VPN server ya, di servernya ya, kita set, enablekan dulu ya, terus sertifikatnya adalah pakai root CA tadi ya. Tadi di sini kita pakai sertifikatnya juga sama root CA ya. Ini OpenVPN-nya udah running berarti. Terus langkah selanjutnya adalah kita user password-nya ya. Di sini tadi user password-nya adalah ini ya. Kita masuk ke PPP script ya. Di sana kita add ya. Usernya adalah R2 ya. Terus apa lagi? Passwordnya adalah 123 ya. Terus misalkan kita kasih IP address-nya 12.1, remote address-nya adalah 12.2 misalkan ya. Terus kalau kita lihat interface print ya, oke, dia langsung connect nih, OpenVPN ya, udah connect nih ya. Kalau kita lihat IP address-nya ya, nah udah otomatis ya. Di sini dapat 12.001, di sana 12.002. Baru setelah itu kita routingkan nih ya, supaya dia ke sini itu lewat jalur 12 tadi ya. Maka di sini kita buat nih IP route ya, add destination-nya ke 192.168.20/24 misalkan. Gateway-nya ke 12.2 ya. Begitupun di R2 di sini, dari sini mau ke sini lewatnya adalah tadi VPN-nya tadi 12.01-nya. Ya, maka di R2 IP route add destination 192.168.10/24 ya. Gateway-nya ke 12.1 ya. Nah, kalau sudah begitu tinggal sekarang kita cek nih ping ke 192.168.2.2 ya. Itu kira-kira ya kita praktekkan tadi ya. Cara buat OpenVPN-nya sederhana ya. Apa terlalu cepat atau gimana nih? Oke, ya, demonya mantap banget ya. Dan ya sekedar informasi waktunya sudah habis ya. Sudah pukul 21, sudah 1 jam kita ada di sini.
mungkin bagi ada yang jika ada masih ada pertanyaan, kita sambung di webinar berikutnya lagi lah. Jadi menurut saya antusias dari teman-teman nih seru banget ya. Terutama pakai bahasa Indonesia. Biasanya pakai bahasa Inggris. Banyak ya kalau pakai bahasa Indonesia, lebih banyak yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih? Ya bahasa Indonesia, tergantung topiknya sih. Ada juga dulu topik lagi apa gitu ya, itu yang masuk sampai 90 ada juga gitu. Tergantung topiknya sih gitu. Itu. Tapi kelihatannya ya ini kalau bahasa Indonesia berarti banyak nih. Oke, kalau kecepatan tadi ya, udah ada linknya tadi ya, bisa di-download di sana. Ya, kalau orang yang terbiasa dengan Git itu cukup mudah sebetulnya. Ya. Jadi tinggal di-download aja. Itu filenya dapat semua di situ ya. Di situ di GitHub itu lebih banyak sih sebetulnya materinya gitu. Karena di sertifikatnya juga saya ada juga yang nggak cuma satu sertifikat gini, tapi pakai intermediate juga ada, gitu. Terus ada settingan juga yang kira-kira yang buat kalau kliennya itu bukan mikrotik gitu. Ya. Jadi di sana ada bagaimana aku buka dulu kali ya, sebentar ya. Boleh nggak nambah waktunya sedikit? Ya dikit deh. Ini ada yang komplain. Habis ini ada lanjut lagi sih soalnya kelas lagi. Oh ya udah, oke deh kalau gitu deh. Nanti dilihat aja ya di ininya ya, di GitHub-nya ya. Itu ada banyak lah di situ, lebih dari ini sebetulnya gitu. Ya sip. Oke, baik. Ya ini juga banyak yang itu ya support pakai bahasa Indonesia di komentarnya. Kenapa? Ini pada komentar pakai bahasa Indonesia. Ya nanti kita bikin sesi. Cuman kalau yang Kamis malam itu pakai bahasa Inggris karena itu yang ikutkan bukan hanya orang Indonesia aja, dari Afrika ada gitu, dari Eropa ada, dari negara ada ya negara itu gitu. Ya next time nanti kita bikin sesi selanjutnya selain hari Kamis karena hari Kamis khusus pakai bahasa Inggris ya. Ya nanti kita bikin lagi lah bro ya. Boleh. Tolonglah teman-teman juga kalau ada, bolehlah kita sharing-sharing di sini ya, bikin. Nanti kalau tadi demonya kecepatan ya, mohon maaf. Pakai command line juga gitu. Agak bingungin mungkin. Terakhir yang nggak terbiasa dengan komen. Semua bisa minta tolong nyalain itu kamera, mau foto ini kebetulan si adminnya nodong nih. Ya, sip. Woi, mantap. Ayo, minta tolong kamera, nyala kamera. Mau foto. Aku udah belum ya? Udah, lu paling ganteng lah. Udah ya? Oke ya, tak hitung ya. Di sini banyak banget nih. Hitung ya, 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Mantap. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Ya, ini kalau hari bahasa Indonesia banyak yang datang ya. Ahmad, maaf ganggu. Ini ada kok yang dari luar. Oh, ada? Hari ini, walaupun dari tidak Malaysia. mengerti bahasa, dia tetap ikutin. Oh, yang dari Ghana tadi ya? Dari ini sih juga apa tuh, Kamboja ya? Oh, Kamboja. Waduh. Kamboja siapa? Sudah keluar tadi barusan pamit. Oke. Wah, ada juga. Wah, lu datang hanya untuk lihat demonya sih gitu. Datangnya untuk lihat demo. So, makasih banyak loh Mas Supono. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf nih kalau materinya terlalu dangkal ya. Atau mungkin prakteknya kecepatan gitu. It's okay lah, bro. Ya, yang dari luar request-nya untuk ditranslatekan Mas Ahmad, tolong ya. Ya, nanti kita bikin sesi sendiri buat
Open VPN yang bahasa Inggris deh. By the way, Thank you all, kayaknya guys. aku nge-share di Facebook, kayaknya aku pada nggak kenal, nggak ada yang masuk kayaknya nih. Jadi ini yang ngelihat GLC aja nih kayaknya. Di share di itu kok di Facebook sama di. Iya, teman-teman Facebookku kayaknya aku kenal nggak ya? Ada nggak sih teman-teman Facebookku nih? Waduh, nggak tahu. Roots-nya Nggak sih, ada Bro. kayaknya. Oke teman-teman, ini saya rasa waktu untuk say goodbye lah ya. Harusnya tadi sharing screen-nya di itu tuh bro. It's okay lah ya. Oh, punyaku ya? Iya, sehingga tadi pas foto kelihatan. It's okay next time. Oh, sorry. Iya. Baik rekan-rekan sekalian, ya terima kasih banyak udah datang ya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Supono ya. 10 jari ya, 20 jari buat beliau ya, mantap banget presentasi malam ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaat ya dari webinar kali ini, dan kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi, dan kita ketemu lagi pada webinar berikutnya. Selamat malam semua, selamat buka puasa udah ya, selamat beristirahat dan selamat menikmati hari ya. Oke, sampai jumpa. Ini saya masih perjalanan nih. Oke bro, stay safe semua. Bye bye. Bye bye. Ya, makasih ya semua.